touch, I can with just one touch, I can feel my body. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fareski dengan NIM 2525178 dari kelas PTIK 2E Angkatan 25. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir proyek mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Ibu Yulifda Elin Yuspita atau Ibu Elin. Baiklah, izin Bu. Pada kesempatan kali ini proyek akhir saya yang akan saya presentasikan mengangkat topik mengenai implementasi struktur data QIWI pada aplikasi loket pembayaran menggunakan bahasa C++. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Let's go. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu yang pertama kita masuk ke materinya. Di sini saya akan membuat proyek akhir tadi mengenai implementasi struktur data QIWI pada aplikasi loket pembayaran. Baiklah, saya akan membuat kodenya terlebih dahulu, nanti baru saya jelaskan. Baiklah, langsung saja. Nah, baiklah, setelah semuanya kodenya sudah berhasil kita buat, saya akan menjelaskan dari awal, yaitu baiklah, kita akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada bagian headernya, include IOStream dan include string. Nah, include IOStream ini sendiri yaitu berguna untuk biar kita bisa pakai perintah cetak code dan in nantinya, dan chain. Selanjutnya ada include string. Include ini yaitu mengajak library masuk. String ini berfungsi itu tipe data untuk teks kumpulan karakter nantinya. Wajib di include biar program tahu cara memproses nama pelanggan yang panjang. Nah, selanjutnya ada using namespace std. Using ini yang berarti menggunakan, namespace yaitu ruang ramah, dan std yaitu standar. Gunanya nanti biar kita nggak perlu nulis seperti std titik 2 code
atau std.2.2 cin terus menerus. Jadi disingkat cukup dengan code dan cin saja. Selanjutnya yaitu cost in max sama dengan 3. Nah, ini berfungsi yaitu membuat variabel konstanta untuk batas maksimal isi antrean yaitu 3. Nah, cons ini artinya nilai permanen. Nih, cons ini artinya nilai permanen yang nggak bisa diubah di tengah jalan. Sementara in atau integer ini yaitu artinya tipe data angka bulat. Max di sini yaitu adalah nama variabelnya sama dengan 3 yaitu adalah nilainya. Nah, kita masuk ke bagian struktur data. Yang pertama ada struct pelanggan. Yaitu membuat tipe data bentukan baru bernama pelanggan yang isinya nanti adalah biodata pelanggan tersebut. Struct ini berfungsi untuk wadah buat gabungin beberapa variabel yang tipe datanya beda. Di dalamnya ada string nama yaitu buat nyimpan nama nantinya, dan in tagihan yaitu buat nyimpan total duit yang harus dibayar. Nah, selanjutnya ada struct query. Tadi struct pelanggan. Nah, selanjutnya ada struct query. Struct query ini berfungsi untuk membuat struktur data manajemen antriannya nantinya. Nah, yang pertama ada pelanggan data, buka kurung max, yaitu gunanya membuat array bernama data yang bisa menampung objek pelayanan sebanyak max yaitu 3 slot seperti kode yang kita buat tadi yang ini, yang max sama dengan 3. Yaitu selanjutnya ada in front sama dengan 0, yaitu gunanya variabel penanda indeks paling depan yang bakal dilayani duluan, yaitu start dari indeks 0 nantinya. Nah, selanjutnya ada in rear. In rear sama dengan -1. Ini fungsinya variabel penanda indeks paling belakang atau posisi orang terakhir masuk, start dari -1 karena pas awal banget kan itu kan belum ada orang tuh. Nah, berarti startnya dari situ. Nah, selanjutnya ada in size. In size sama dengan 0 ini yaitu variabel buat ngitung jumlah orang yang lagi ada di dalam antrian yang sekarang. Nah, kita masuk ke kode selanjutnya yaitu bool is full. Bool is full ini yaitu fungsi cek kondisinya nantinya gunanya. Nah, bool is full buka kurung query and key fungsinya buat ngecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Bool di sini atau boolean artinya fungsi ini cuman menghasilkan nilai true benar atau false atau salah. Nah, is full adalah nama fungsinya, buka query and key artinya meminjam data dari query yang asli lewat reference-nya yaitu dan ini. Nah, return key titik size sama dengan max bakal ngembalikan nilai true kalau jumlah orang atau size-nya udah sama dengan batas maksimal yaitu max nantinya. Selanjutnya ada bool is empty. Bool is empty yang pertama yang sebelumnya ada tadi bool is full, selanjutnya ada bool is empty. Bool is empty ini sendiri fungsinya buat ngecek apakah antrian kosong itu benar-benar kosong gitu. Nah, dia sama mirip kayak yang di atas pada bagian bool is full tadi. Return key size return key size sama dengan 0 ini kalau size-nya masih 0 berarti fungsi ini menghasilkan nilai true atau memang kosong atau benar-benar kosong. Nah, kita masuk ke void and query. Void ini yaitu gunanya fungsi tambah antrean, menambahkan antrean, yaitu kita pakai kode void and query, buka kurung query and key, koma string nama baru, koma integer tagihan baru. Nah, ini tuh berfungsi sebagai untuk masukin pelanggan baru ke dalam antrean. Kata void ini sendiri yaitu fungsinya nggak mengembalikan nilai, cuman jalanin perintah di dalamnya aja nantinya. Parameter yang nama baru ini sama tagihan baru ini adalah data inputan pelanggan yang mau dibikin ngantri nantinya gitu, Bu. Selanjutnya ada if atau is full, buka kurung key, tutup kurung, yaitu kode ini berfungsi sebagai validasi
Nah, validasi yang dimaksud di sini yaitu kalau antriannya penuh, tampilan peringatan langsung keluar dari fungsi Retron ini tersebut. Nah, tampilannya nanti yang keluar ya ini contohnya seperti ini. Antrian penuh, tanda seru, tidak bisa menambahkan pelanggan. Nah, selanjutnya ada yang selanjutnya ini kita pakai rumusnya yaitu key titik rear sama dengan buka kurung key titik rear plus 1% max titik 2. Nah, rumus ini atau rumus circular QW ini buat nentuin posisi rear atau belakang berikutnya secara melingkar nantinya. Pada modulo persen max ini gunanya biar kalau antrian udah di indeks kedua pas ditambah 1 hasilnya nggak jadi 3, melainkan balik lagi ke indeks 0 nantinya kalau slot udah kosong. Nah, selanjutnya kita masukkan key titik data buka kurung key titik rear titik nama sama dengan nama baru, key titik data key titik rear titik tagihan sama dengan tagihan baru, key titik ses plus plus. Nah, gunanya ini yaitu masukin data orang baru ke dalam array sesuai indeks rear lalu nambahin jumlah orang di antrean. Nah, selanjutnya code ini berfungsi untuk cek notifikasi ke layar kalau proses sukses nantinya. Code ini nama baru berhasil masuk antrean. Nah, selanjutnya fungsi void selanjutnya di QW yaitu mengurangi atau melayani antrean atau fungsi void di QW. Nah, void di QW buka kurung QW and key yaitu membuat fungsi untuk melayani orang yang ada di barisan paling depan. Contohnya if buka kurung is empty buka kurung key tutup kurung code antrian kosong tidak ada pelanggan untuk dilayani Retron. Nah, validasi lagi untuk kode ini kalau nggak ada orang atau is empty-nya ini ya apa yang mau dilayani gitu. Programnya itu langsung Retron atau berhenti soalnya nggak ada yang dilayani lagi gitu. Selanjutnya code di sini yaitu melayani key titik data key titik front titik nama total bayarnya RP key titik data key front titik tagihan sukses. Nah, pada baris ini cetak info orang yang posisi front atau paling depan yang lagi dilayani saat ini. Key titik front sama dengan buka kurung key titik front plus 1% max titik koma key titik ses min tutup kurung. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan fungsi menampilkan antrean yaitu ada kodenya void tampilkan QW key. Nah, ini berfungsi untuk ngeprint siapa aja yang lagi ngantri sekarang. Di sini nggak pakai dan karena kita cuma mau fotokopi atau lihat datanya saja. Nggak berniat ngubah data asli. Nah, kita cobakan if buka kurung is empty key code antrian kosong and Retron. Nah, pada baris ini berfungsi kalau cek kalau masih kosong langsung kasih tahu antrian kosong dan selesai. Nah, selanjutnya pada baris daftar antrian saat ini yaitu ini berfungsi ngeloop sebanyak jumlah orang yang ada di key titik ses ini. Integral IDX ini sama ini integral IDX sama dengan buka kurung key titik front plus i tutup kurung persen max yaitu digunakan buat nyari tahu indeks aslinya di array nantinya. Soalnya karena ini melingkar urutan antriannya nggak selalu mulai dari indeks 0. Terakhir tinggal di code nama dan tagihannya ke layar komputer nantinya. Nah,
Di in main ini yaitu menentukan fungsi utamanya atau main function. In main buka kurung, tutup kurung, yaitu query locat, in pilihan, uang, string nama. Nah, ini digunakan yaitu titik awal program jalan, bikin objek antrian baru bernama locat dari struktur query, serta nyiapin variabel pembantu seperti pilihan, uang, nama buat nampung input dari user nanti. Nah, kita lanjutkan do buka kurung, yaitu adalah code aplikasi loket pembayaran, tambah pelanggan, layani pelanggan, tampilkan antrian keluar. Nah, ini nih berfungsi nanti sebagai nampilin menu di terminalnya, di terminal output itu. Lalu minta input angka pilihan dari user. Perintahnya yaitu ignore itu buka kurung dipasang buat ngebersihin nanti sisa tombol enter di memori. Biar input teks atau get line ini setelah ini nggak ke skip atau error nantinya, yang ini, yang fungsi ini, ignore ini. Nah, selanjutnya ada switch buka kurung pilihan ini. Nah, ini gunanya nanti percabangan berdasarkan angka pilihan yang diketik user. Selanjutnya ada case 1. Di barisan case 1 ini program minta input nama pakai getLine biar bisa dipakai spasi dan jumlah tagihan, lalu panggil fungsi enquery buat masuk ke data locat. Break gunanya biar program nggak bisa bablas nantinya ngejalanin case bawaannya itu sendiri. Selanjutnya ke case yang kedua, yaitu gunanya panggil fungsi dequery buat ngurangin atau melayani orang terdepan. Yang case ketiga berfungsi sebagai tampilan buat ngelihat siapa aja yang lagi mengantri nantinya. Dan yang keempat yaitu kalimat penutupnya, berfungsi sebagai cetak kalimat penutupnya. Nah, default code pilihan tidak valid ini, default ini bakal jalan kalau user ngetik angka selain 1, 2, 3 atau 4. Nah, sedangkan while-nya di sini yaitu pilihannya tadi tanda seru sama dengan 4. Nah, ini nih yang bikin nanti artinya aplikasi bakal terus looping atau balik lagi ke tampilan menu selama user belum milih angka 4 atau keluar gitu. Nah, yang terakhir ada retro null. Retro null ini berfungsi sebagai menandakan program kita yaitu C++ berjalan dengan sukses tanpa ada error atau crash. Nah, gitu. Nah, baik, kita cobakan run. Baik, kita cobakan run. Nah, kita dapatkan outputnya seperti ini. Aplikasi loket pembayaran 1 tambah pelanggan enquery, 2 layani pelanggan dequery, 3 tampilkan antrean, 4 keluar. Kita coba menambahkan pelanggan, yaitu kita ketik 1, enter, nama pelanggan coba kita ketik, bentar. Nah, coba kita ketik contohnya si Budi gitu. Budi, enter, total ketagihannya contohnya 50.000. Nah, enter. Nah, Budi berhasil masuk antrian. Baik, kita cobakan sesuai max yang kita tadi yaitu 3, ini baru yang ke 1. Kita cobakan sampai 3 ya. Baik, kita tambahkan lagi 1, enter. Kita buat contohnya Siti lah ya. Siti ini siapa lagi nih, nggak tahu ibu ya. Buat aja. Total tagihannya yaitu kita bikin 30 kali ya, 30. Nah, Siti berhasil masuk antrian, kita panggil lagi. Ketiga 1, nama pelanggannya kita bikin Andi. Enter, total tagihannya 75, kita bikin 75. Nah, 75 mana nih? Nah, 75.
Nah, Andi berhasil masuk antrian. Nah, di sini udah 3 yang kita ini pilihan satu. Nah, max-nya tadi sesuai yang di rumus tadi kan max-nya sama dengan 3 tadi nih. Nah, kita sudah daftarkan 3 orang. Baik, kita coba tambahkan 1 orang lagi, gimana jadinya gitu. Kita coba pilihan 1, nama pelanggan. Kita coba siapa ya? Kita masukkan siapa aja lah Bu ya. Kita coba Joko. Enter. Total ini 20.000 kita bikin. Nah, kayak gini jadinya. Kalau menambahkan tambah 1 lagi yaitu antrian penuh, tidak bisa menambahkan pelanggan gitu. Nah, yang di sini nih karena kondisinya benar true, program langsung mencetak pesan error atau antrian penuh. Dan perintah return membuat program langsung keluar dari fungsi tanpa menyimpan data Joko nantinya. Nah, kita coba tampilkan antrian. Kita ketik 3. Nah, nggak ada kan nama Joko, soalnya tadi sudah dijelaskan, yaitu membuat programnya langsung keluar dari fungsi tanpa menyimpan data Joko karena antrian penuh tadi. Nah, kita dapat di sini daftar antrian saat ini, yaitu yang pertama ada Budi 50.000, Siti 30.000, Andi 75.000. Total orang mengantri ada 3. Yaitu apa lagi ya? Oh, yang kedua lagi. Kita coba layani pelanggan 1 per 1. Coba layani 2. Nah, kenapa Budi duluan? Yaitu yang pertama duluan yang berdaftar tadi ada si Budi ini. Kenapa ini kita memakai rumus FIFO tadi? First in first out. Gitu. Yang pertama masuk dia dilayani duluan dan keluar duluan gitu. Nah, yang pertama tadi ada Budi. Kita coba lagi yang kedua ada si Siti, ketiga ada si Andi. Nah, ada keluar semua nih. Udah keluar semua, kita coba panggil lagi. Kalau udah keluar semua gini, kita cobakan pilihan 2, enter. Nah, antrian kosong, tidak ada pelanggan untuk dilayani sementara. Kok sementara? Tidak ada pelanggan untuk dilayani lagi dari yang 3 kita daftarkan tadi. Bentar, nih lag Bu. Nah, tegang laptop sudah Bu. Untuk dilayani. Nah, kita ketik 4 yang terakhir, yaitu keluar, enter. Nah, program selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Bu. Izin sebelumnya kalau ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu.